Eh, Baik, selamat sore. Di sini perkenalkan saya Saiful Akmal Muazzam, NRP 50172331075. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengolahan yang saya dapat. Sebentar. Hmm. Baik, jadi pertama-tama judul yang saya beri adalah analisis bahaya kegempaan di Kabupaten Pacitan berdasarkan PGA, amplifikasi tanah, dan nilai VS30 terhadap pengaruh megatrust Jawa dan juga sesar opak. Oke, kemudian ini ada latar belakang, yaitu Pacitan merupakan wilayah dengan bahaya seismik yang tinggi karena berada di dekat zona subduksi megatrust Jawa, yaitu merupakan sumber gempa besar yang berpotensi menghasilkan guncangan kuat, serta dipengaruhi struktur aktif seperti sesar opak. Kondisi geologi lokal berupa tanah lapuk, endapan aluvial, dan variasi litologi itu menyebabkan perbedaan nilai VS30 yang memengaruhi amplifikasi gelombang seismik dan besarnya PGA di permukaan. Nah, oleh sebab itu, pemodelan PGA, amplifikasi, dan juga VS30 menjadi sangat penting untuk memahami seberapa besar kontribusi gempa megatrust maupun sesar lokal terhadap tingkat guncangan di Pacitan, sekaligus memberikan dasar teknis untuk mitigasi bencana dan juga perencanaan bangunan tahan gempa. Oke, untuk next slide, itu ada peta geologi regional wilayah Pacitan. Jadi untuk yang megatrust itu ada di sebelah sini, di sekitar Samudra Hindia. Dan juga untuk yang sesar opak itu ada di sebelah sini. Maaf, ini tidak kelihatan karena ini hanya wilayah Pacitan saja. Sebenarnya ada di sini. Oke, kemudian ada flowchart pengolahan peta PGA. Jadi yang pertama, ini ada dua macam, yaitu PGA dari RSU Cipta Karya dan juga PGA yang menghitung manual. Jadi yang pertama itu ada menentukan lokasi penelitian terlebih dahulu. Nah, kemudian yaitu membuat grid persegi, yaitu kayak di Google Earth. Saya jelaskan terlebih dahulu. Buat grid persegi, melakukan scraping grid 1 kilometer. Kemudian setelah melakukan grid 1 kilometer, itu kemudian kita akan, oh maaf, pertama itu menentukan lokasi penelitian, yaitu yang di Pacitan, kemudian membuat grid persegi, itu di Google Earth. Jadi kita nanti kayak membentuk persegi di wilayah Pacitan, yang kemudian nanti kita masukkan ke GPT agar dapat membuat grid 1 kilometer di wilayah Pacitan tersebut. Nah, kemudian setelah mendapat Excelnya, kita masukin ke coding, yaitu untuk melakukan scraping grid tadi. Mungkin ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena data saya lumayan banyak, sekitar 3.100-an. Kemudian setelah di scraping, itu akan mendapat nilai PGA dan juga TS. Nah, kemudian untuk lanjutannya akan saya coba langsung praktikan saja. Sebentar.
Sebentar, saya akan masuk ke ArcGIS terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, yang pertama itu adalah setelah kita mendapatkan nilai PGA dan TS itu kita input langsung ke katalog. Terus kemudian kita klik yang PGA dan TS. Sebentar, saya lupa menaruhnya di mana. Nah, ini perlu dimasukin juga batas administrasi supaya nanti bisa kita klik. Untuk datanya, sebentar masih ada, agak lupa. Nah, ini ya, hasil scraping Pacitan. Nah, yang ini, nanti langsung kita masukin saja, kita drag, seperti ini. Set. Nah, nanti kalau udah kita drag, hasilnya akan muncul di sini, sebelah sini. Aduh, aduh, balik lagi. Sebentar, mohon maaf, ada sedikit nge-lag. Nge-lag banget. Nah, seperti ini. Tadi langsung dimasukkan. Terus kemudian, karena kita udah masukin batas administrasi dan juga hasil scraping, maka langsung aja klik search dan clicking. So, nah, kita search, kemudian kita clickingnya spatial analis. Lambatnya. Nah, untuk input fiturnya nanti kita masukkan hasil scraping dan juga untuk Z value-nya. Nah, contoh aja scraping. Nah, ininya nanti kita masukin PGA kayak gini. Langsung aja kita oke. Hasilnya nanti akan seperti ini sebentar. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, akan seperti ini hasilnya. Ini merupakan PGA, PGA biasa yang dari RSU Cipta Karya. Untuk penjelasan hasil petanya akan saya jelaskan nanti. Sementara saya akan menjelaskan prosesing terlebih dahulu. Itu untuk membuat peta PGA dari Cipta Karya. Nah, kemudian untuk menentukan peta PGA yang terhitung atau menggunakan perhitungan, itu kita nanti akan menggunakan eh, QGIS dan juga bantuan Python. Nah, karena saya QGIS-nya di laptop teman saya, jadi saya langsung menampilkan hasilnya saja ya. Jadi hasilnya QGIS nanti berupa koordinat dari patahan kita, yaitu patahan opak. Nah, sebentar. Kemudian hasil patahan itu kita input ke coding kita atau kode kita di Python. Nah, setelah kita coding dan kita running, itu akan menghasilkan file lagi. Nah, di situ ada beberapa file. Sebentar, saya stop share dulu. Oh, nampaknya nggak bisa ya membuka. Nah, sebentar. Hasil dari
Hasil dari QGIS itu adalah merupakan hasil dari QGIS terus kita masukkan ke coding. Yang dimasukkan ada dua, yaitu hasil koordinat patahan sama hasil scraping kita. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Nah, nah, apakah terlihat? Nah, seperti ini. Ada UTML, PTMY, jarak terdekat, dan juga PGA output. Ini dari perhitungan. Oke, kemudian setelah itu hasilnya tadi PGA ini yang dari CSV kita masukkan ke ArcGIS lagi. Yaitu gampang saja kita search, kita clicking seperti tadi, spatial analysis. Cuman inputnya kita, nah yang final fix ini, nah yang PGA. Udah langsung kita run, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, hmm, nah, hasilnya akan menjadi yang seperti ini. Sebenarnya di sini ada ini juga, ada apa? Fault, cuman nggak terlihat. Nah, nah ini. Hmm. Nah, kurang lebih itu ada di sekitar sini nanti sesarnya. Nah, ini. Cuman nggak terlalu terlihat memang. Dan sangat jauh. Mungkin nanti saya akan jelaskan di presentasi PPT-nya aja. Nah, cuman ini ya, agak terlihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah dapat diganti warnanya. Ini, with colors. Kita pakai 9 aja biar nggak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Jadi ya lumayan jauh ya antara patahan dengan Pacitan. Oke, kemudian setelah itu udah dapat dua, yaitu PGA Tridung dan juga PGA yang dari RS Cipta Karya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke yang PPT. Nah, selanjutnya ini ada flowchart pengolahan peta PGA surface dan amplifikasi. Langsung saja saya lanjut ke eh, pengolahan. Jadi pertama di sini ada menentukan lokasi penelitian, membuat grafik persegi dulu, melakukan scraping ya seperti tadi. Kemudian eh, ini open ArcGIS, input hasil scraping, input data VS30, kemudian kita extract by mass, kemudian kita project raster, kita resample, kita reclassify, yang nanti hasilnya merupakan klasifikasi jenis soil, kemudian kita raster ke polygon, yang menghasilkan polygon antara klasifikasi SB, SC, dan juga SD. Kemudian kita klik semua polygon agar rapi. Kemudian kita pilih menu table to Excel supaya kita nanti dapatkan datanya. Nah, ini hasilnya Excel klasifikasi tanah. Kemudian kita input lagi ke ArcGIS, back to ArcGIS lagi. Kemudian kita klik TS dan juga peta amplifikasi. Kemudian kita klik, hasilnya nanti akan peta amplifikasi dan juga BGA surface. Nah, ini sudah selesai. Untuk pengolahannya, langsung saja kita beralih ke ArcGIS lagi. Nah, ke sini. Ini yang special analyst. Nah, ininya nanti VS30.
Terus input raster all fitur mesh ini yang batas kabupaten kota. Nah, itu tinggalkan. Oke, setelah itu kita dapat kan hasilnya. Kemudian selanjutnya kita ke project raster. Raster, raster. Project raster ini agar sistem koordinat proyeksi itu sesuai. Nah, bisa loading seperti ini. Nah, itu input rasternya ini itu yang ini hasil ekstrak tadi. Di sini kita masukin project coordinate system, TM, BVS 94, Southern, dan yang 49S. Ini tergantung wilayah masing-masing. Oke, setelah itu nanti kita lakukan resample, yaitu fungsinya untuk mengubah resolusi pixel data raster. Search, kita resample. Nah, ya ini. Dan kita masukkan ini nah, yang udah kita project raster tadi. Kita masukkan. Nah, ini X-nya kita ganti 5 dan ininya juga 5. Oke, seperti itu. Dan ininya kita ganti ke bilinear. Karena sepengetahuan saya kalau pakai bilinear itu interpolasinya lebih bagus, lebih smooth. Nah, untuk 5 ini eh, kita pilih karena kalau ininya 5 dan 5 itu resolusi yang dihasilkan dari interpolasi juga akan lebih detail dan lebih jelas. Oke. Selanjutnya setelah kita tadi lakukan resample, itu kemudian kita reclassify atau mengklasifikasikan di reclassify search. Ini fungsinya reclassify ini untuk mengelompokkan nilai VS30 ke dalam kelas-kelas tertentu. Kebetulan untuk yang di Pacitan ini itu hanya ada 3 kelas, yaitu adanya SB, SC, dan juga SD. Oke, kita reclassify dulu yang spatial analis, input raster, ini yang nah kalau si loading, nah ini tetap value, kita klik classify. Lama lagi. Nah, ini kita buat 3 saja. Terus ini tetap. Kenapa 3? Karena kita cuman ada 3 jenis, yaitu SB, SC, dan juga SD. Selanjutnya kita ubah untuk nilainya ini ada 350, 750, sorry, dan juga 900. Agar lebih tepat kita snap bricks. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita oke sebenarnya. Ini agar kita bisa langsung tahu, eh, bisa langsung membedakan antara nilai SB, SD, dan juga SD. Oke, untuk yang step selanjutnya, setelah kita berhasil reclassify, nah, kemudian akan menghasilkan seperti ini. Oh, tapi sebelum itu ada
Nah, ya, seperti itu. Akhirnya kan kita dapat hasil seperti ini. Kita akan bisa membedakan mana aja yang SP, SD, dan juga SD. Oke, next. Kemudian kita lanjut ke tahap raster to polygon. Gunanya untuk apa? Yaitu mengubah data format raster menjadi format vektor agar batas setiap jenis tanah itu lebih kelihatan lagi. Ini raster to polygon. Nah, ini itu input rasternya tadi yang reclass yang udah kita reclassify. Ini kita coba masukkan. Nah, hanya tetap dan nanti kita oke. Oke. Nah, tapi kita harus melakukan ini sebanyak 3 kali, kan karena ada 3 jenis. Jadi penamaannya nanti kita ubah SB, SC, dan juga SD. Oke. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke proses yang poligon. Nah, setelah kita apa raster atau poligon, kita hasilnya dapat 3 poligon, yaitu poligon SB, SC, dan juga SD. Nah, saya matikan dulu biar nggak mengganggu ya. Ini seperti bentuk kayak bentar. Nah, ini kita matikan dulu aja. Setelah kita dapatkan yang 3 ini, nanti kita editing. Itu gunanya agar kita bisa apa ya, mendefinisikan gitu. Kalau itu jenisnya SB, kita start editing. Oke, continue. Terus kita open atribut. Nah, kita klik aja yang ini. Select by atribut, create code. Nah, karena yang SB itu 3, kita coba kill yang 1 dan 2. Nanti kita klik 1, kita apply, terus klik 2, kita apply juga. Terus nanti akan seperti biru-biru, kemudian kita hapus. Nah, ini karena udah saya kill, jadi nggak kelihatan. Ini seperti itu. Oke, itu untuk yang SB. Sebenarnya yang SD itu kita gunakan yang field code 2. Maka tadi udah, ini kita tinggal open atribut, klik lagi, select by attribute. Nah, ini tinggal klik grid code sama dengan karena yang apa ini SC itu 2, berarti kita kill yang 1 dan juga 3. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut kita yang ke SD, pilih nama penatribut sama. Kalau yang SD itu berarti kita butuhkan kita kill yang 2 dan 3 karena SD itu yang butuh 1 aja. Oke, kita ke grid code sama dengan 1 dan juga 2. Karena
saat dua dan juga tiga, sorry, karena peta SD itu butuhnya yang satu. Oke, setelah kita kill, selanjutnya kita akan lanjut ke clip all polygon agar apa ini? Sengaja saya pendek tadi, sorry. Kemudian kita lanjut, kita klip agar rapi. Eh, kita salah ini. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Poly SC, juga poly SB. Nah, ini karena sudah saya klip sih sebenarnya tadi. Seperti itu. Kemudian ini di klip semua satu-satu. Pakai klip. Ini. Dan inputnya itu tadi ke yang ini. Kemudian kita klip ininya. Bentar. Inputnya kita masukkan ya, scraping. Sebentar, sebentar, sebentar. Hmm. Sebentar, sebentar. Kok hilang?
Nah, kemudian setelah itu kita klip lewat geoprocessing, kemudian kita klip inputnya yaitu hasil kering pacitan. Ini kita klip satu-satu. Jadi scraping poly SB, SC, dan juga SD. Nah, nanti akan menghasilkan hasil clip scrapingnya, hasil clip scraping. Kemudian setelah itu nanti kita ke tabel to Excel supaya kita dapat menyatukan eh, data TS, nilai TS-nya itu jadi satu. Nah, kita klik input tabelnya ini satu-satu, yaitu hasil tadi clipping, scraping, SB, SSD itu kita masukin satu-satu, kita oke. Nah, nanti akan jadi Excel. Nah, di Excel-nya itu nanti kita satuin nilai SB, SCSD-nya itu jadi satu Excel. Nah, kemudian setelah jadi satu Excel, itu kita klik lagi buat dapetin nilai peta, PGA surface, dan juga amplifikasi. Untuk amplifikasi itu rumusnya yaitu eh, rumusnya TS per PGA. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat hasil Excel-nya, itu nanti kita masukin lagi ke sini untuk kita lakukan grading. Jadi hasilnya ada berarti nilai PGA, bukan nilai TS yang digabung semua sama nilai amplifikasi, yaitu yang tadi TS per PGA. Grading seperti biasa, yaitu kita klik, kita pakai eh, yang ini, kelas tanah. Karena hasil dari Excel kita, saya namain kelas tanah. Kemudian ininya pakai yang PGA. Oh, maksudnya TS. Nah, ini. Nah, setelah itu kita run hasilnya akan menjadi seperti, bentar, agak nge-lag, maaf, udah nggak terlalu jelas ya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Sebentar, saya matikan dulu. Untuk yang nilai Pika Service itu hasilnya, nah, hanya seperti ini. Kemudian kita breaking yang amplifikasinya. Oh, sorry, tetap breaking. Ininya kayak keras tanah. Lalu langsung aja kita klik yang amplifikasi. Kita run. Nanti hasilnya bakal ketemu yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk pengolahannya, saya rasa cukup sekian. Kita lanjut ke yang, mohon maaf, kita lanjut ke bagian yang presentasi. Bagian penjelasan hasil.
Nah, kita kembali lagi ke yang PPT. Jadi ya berdasarkan ini eh klasifikasi SNI 17262/2019 itu di Pacitan hanya ada tiga jenis kelas situs yaitu SP, SC dan juga SD. Yaitu SP itu batuan batuan atau batuan keras. Terus SC itu tanah eh, tanah keras sangat padat dan juga SD itu tanah sedang. Nah, SPB itu. Oke, lanjut. Eh, Kemudian di sini yaitu yang pertama di sini ada yang di sebelah utara itu jelas nilainya lebih kecil ya dibanding yang sebelah selatan. Karena apa? Ini pengaruh dari megatrust juga karena megatrust berada di sini. Itu sehingga nilai PK yang tertinggi itu ada di yang dekat laut atau dekat megatrust. Nah, jadi yang wilayah sini yang nilainya tinggi. Nah, kemudian eh, memang yang peta PGA ini itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan megatrust. Kemudian lanjut ke peta persebaran VS30. Nah, eh, pada peta VS30 ini, apa itu VS30? Yaitu kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter. Nah, ini itu digunakan untuk menentukan kelas tanah dan seberapa kuat tanah itu dapat eh, menahan guncangan saat terjadinya gempa. Nah, dari peta ini dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Pacitan itu didominasi oleh kelas tanah SC. SC itu tanah keras ya, sedang kekeras. Nah, kondisi ini itu sesuai dengan geologi Pacitan yang tersusun oleh sedimen marin dangkal, batu gamping formasi Wonosari, dan satuan batuan sedimen yang sudah cukup terkonsolidasi. Hmm. Pada beberapa lokasi seperti Donorejo, Punung, Pacitan Kota, dan juga zona pesisir dan dataran rendah, itu tergolong SD atau tanah sedang. Ini maksudnya sedang keras dan ini sedang mendekati lunak, tapi masih terhitung sedang sih. Nah, zona ini biasanya terbentuk pada dataran yang rendah, lembah sungai, dan endapan pantai yang memiliki VS30 lebih rendah sehingga lebih mudah mengalami resonansi dan memperkuat gelombang gempa. Kemudian yang biru ini merupakan zona SB atau batuan keras. Itu muncul pada daerah perbukitan kars dan tumbuhan batuan keras. Nilai VS30 yang tinggi pada zona SB ini itu menunjukkan keberadaan batuan yang keras ya atau yang solid seperti batu gamping masif atau batuan terangkat akibat struktur geologi seperti sesar atau lipatan. Nah, daerah dengan nilai VS30 tinggi ini cenderung mengalami guncangan yang lebih kecil dibandingkan daerah dengan sedimen yang tebal. Oke, lanjut selanjutnya ada peta PGA surface. Ya, peta PGA surface ini menunjukkan percepatan tanah permukaan setelah efek tanah lokal diperhitungkan. Nah, nilai inilah yang menentukan nanti seberapa besar gaya yang diterima bangunan ketika terjadinya gempa bumi. Pola PGA surface ini juga dipengaruhi oleh tiga faktor utama ya. Yang pertama yaitu jarak terhadap megatrust, terus kemudian dari kelas tanah atau VS30 tadi, dan kemudian nilai amplifikasi lokal. Dapat dilihat di sini ya. Daerah seperti nah yang di sini
di daerah Donorojo, Punung dan juga Pacitan Kota itu warnanya sangat tinggi atau berwarna merah ya. Menunjukkan nilai PGA Surface itu tinggi karena berada pada zona SD dengan aplikasi besar. Nah, selain itu area posisi selatan yang di bagian sini eh, juga berada paling dekat dengan sumber Megatrust Jawa. Tapi kenapa ini tidak terlalu merah? Karena ini kan juga dipengaruhi oleh VS30 dan juga posisi dari patahan ya. Jadi parameternya tidak cuma satu. Nah, kemudian kenapa kok yang sini daerah Donorejo ini paling merah? Ini karena dia tuh apa hitungannya dekat dengan patahan yang di sini, yaitu patahan opak dan juga dekat dengan megatrust. Selain itu, nah dapat dilihat di sini, itu dia cenderung SD ya, atau tanah sedang. Jadi memang gampang kalau kena guncangan itu jadi gampang rentan lah istilahnya. Makanya di sini warnanya sangat merah. Nah, kemudian ada peta amplifikasi. Nah, peta amplifikasi ini menunjukkan bagaimana bagaimana kondisi lokal tanah memengaruhi pembesaran guncangan saat gempa bumi. Warna merah hingga oranye ini yang di sebelah sini seperti tadi ya. Itu menandakan area dengan amplifikasi yang tinggi. Seperti daerah Donorejo, Punung, dan juga Pacitan ini lumayan tinggi. Nah, amplifikasi tinggi pada wilayah tersebut itu disebabkan oleh keberadaan sedimen menengah, yaitu SD tadi. Dan mungkin ada morfologi cekungan di situ. Lembah dan dataran rendah cenderung mengakumulasi sedimen yang kurang terkonsolidasi. Nah, sehingga nilai VS30-nya itu rendah. Material seperti ini itu mudah beresonansi ketika menerima gelombang gempa yang menyebabkan terjadinya local set effect atau basin effect. Sebaliknya, daerah khas perbukitan batuan keras, nah yang sini tadi ya dapat dilihat, yang keras itu SB, yang biru. Nah, itu memperlihatkan nilai amplifikasi yang rendah. Kenapa? Karena batuan keras itu tidak menyimpan energi gelombang dan tidak memperbesar guncangan. Nah, sehingga respon seismiknya itu lebih kecil. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian ini PTPGA terhitung. Nah, kenapa yang nilai warna merah atau nilai tertingginya itu di sini, daerah yang Donorejo tadi, karena ini tuh pengaruhnya ada di jarak antara wilayah dengan sesar terdekat. Karena yang wilayah terdekat dengan patahan itu merupakan yang daerah Donorejo, maka yang nilai tertinggi dari PGA-nya itu yaitu merupakan daerah yang sini. Nah, ini pure murni parameternya hanya patahan. Jadi yang semakin dekat dengan patahan itu nilainya akan semakin tinggi. Nah, ini seperti itu. Nah, kesimpulan, Pacitan itu memiliki tingkat bahaya gempa bumi tinggi akibat pengaruh megatrust Jawa dan juga sesar opak. Variasi kondisi tanah dengan nilai VS30 rendah menyebabkan aplikasi gelombang meningkat sehingga guncangan permukaan atau PGA surface itu lebih besar terutama di wilayah dataran dan pesisir. Nah, secara keseluruhan kombinasi sumber gempa dan kondisi geologi lokal menjadikan Pacitan menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap guncangan kuat dan membutuhkan mitigasi struktural yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih Pak Firman karena telah mendengarkan penjelasan saya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.